Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Ar-Rahman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Ini kita mulai cerita nih, Pak Budi ya. Cerita kelanjutannya kemarin sebetulnya tentang ada sebuah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan 4 unsur? 4 unsur budak Angon keluar gitu dengan menggunakan 4 unsur alam, 4 arah alam. Di situ dijelaskan kan, misalnya kalau ke arah utara dengan menggunakan nama A misalnya, atau B ke arah barat menggunakan nama B, atau ke arah selatan menggunakan nama S, atau ke arah timur menggunakan nama T misalnya. Di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dia merubah nama gitu, dia memiliki nama 4 nama itu dalam secara unsur alam, itu orangnya tetap dia gitu loh, tetap dia. Cuma pada saat dia misalnya dia pergi menggunakan arah itu, dia memperkenalkan diri dengan nama itu. Jadi kalau ada suatu masalah, misalnya ada suatu masalah di daerah utara misalnya, nah, dia berangkat dengan menggunakan nama arah utara gitu, supaya nanti orang-orang misalnya pada saat misalnya masalah itu dia selesai, dia kembali gitu. Kalau misalnya ada urusan ataupun ada permasalahan ataupun ada masalah yang lainnya di arah selatan, nah dia berangkat dengan menggunakan nama arah selatan. Nah, dia setelah selesai dia kembali. Jadi kalau kita perhatikan orangnya satu, cuma nama yang dipakai pada saat dia menyelesaikan di arah itu berbeda. Jadi gitu maksud dari pengertian 4 unsur, 4 penggunaan nama 4 unsur alam itu. Bukan ini, bukan apa, orangnya berbeda, enggak, orangnya satu, tapi menggunakan 4 nama. Jadi kalau pada saat ada masalah di utara dia pakai nama arah utara, pada saat ada masalah di timur, misalnya dia berangkat ke arah timur, dia menggunakan nama timur. Orang-orang kayak kita paling yang garis bawahinya, misalnya kan di situ kan ada hana carakannya itu, misalnya arah utaranya Hamid. Nah, pada saat dia menggunakan arah Hamid kan berarti kan titik utaranya tahu. Titiknya di mana? Gitu. Pada saat dia menggunakan nama Budi misalnya, titiknya di mana? Ketemu sebetulnya kan. Nanti ketemu di situlah titiknya. Gitu. Sebetulnya kita bisa menyambungkan, tapi dengan catatan orang yang menggunakan 4 nama itu sama. Arahnya itu juga, dan di daerah arahnya pun sesuai gitu ya, misalnya arah utara, timur begitu. Nah, jadi ada beberapa orang spiritual tanya ke saya kan, dia bilang begini, kalau mereka menggunakan nama alias misalnya kan, nama alias gitu, itu kan sulit ditebak. Misalnya pakai alias, misalnya di arah utara pakai alias nama A, di arah timur menggunakan alias B, kan susah ditebak. Saya bilang sebetulnya kita cari aja, kita tarik titiknya kan. Karena kalau di dalam rumusnya kan sudah kelihatan ini Calakan atau Sawala, Wajayanya kan gitu. Dia menggunakan apa? Tinggal titiknya ini ke sini, pindahin ke sini, tahu titiknya. Nah, berarti ada daerah mana dia? Sebetulnya. Cuma kan kata saya bilang, kita kan hanya sebuah prediksi. Kita tidak jauh ya, saya bilang ke mereka, kita bukan orang spiritual. Kalaupun kita dalam spiritual kan untuk hal-hal lain, bukan untuk hal pencarian. Kita hanya pencarian hanya dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan apa yang ada di buku, saya bilang begitu. Jadi sebetulnya bisa aja gitu ya dari pencarian. Jadi metode 4 arah yang kemarin itu kita bahas itu sebetulnya hanya memberitahu arah mana yang akan dia gunakan dengan menggunakan nama apa. Jadi ada masalah apa misalnya di utara, dia selesai, dia bisa pakai ini namanya hebat untuk bisa menyelesaikan masalah di A misalnya. Si B namanya bisa menyelesaikan arah di barat misalnya kan. Kita lihat aja tinggal siapa si B, siapa si A. Kita lihat. Kalau bukannya sama aja ya sudah. Walaupun misalnya dia tidak mengaku ya kita sudah setara saja. Oh, ini dia.
gitu. Tapi itu kan hanya prediksi akal ya, kita mudah begitu, kenyataannya kan belum tentu. Nah, kalau lihat dari gayanya dia bisa aja dia ngeles seperti apa kan, gitu. Karena kecuali kalau posisi dia sudah memungkinkan untuk tampil. Ada ilmu yang dia pelajari cukup lumayan kan, yang disebut dengan nyumput patucang, nggak mikir nggak selempang. Jadi dia kejadian misalnya bakal kejadian besok begini, dia tahu nih kalau dia masuk ke arah situ, bakal ada ini, ya kan? Makanya dia rubah pakai nama yang mana masuknya. Jadi harusnya dia misalnya posisinya disambut, jadi nggak disambut, gitu. Jadi ada sebuah kejadian pernah saya dapat cerita dari sepuh, itu kemampuan salah satu katanya leluhur kita, kalau kata para sepuh kan bilang begitu, kemampuan para leluhur kita, para kesubuhan kita. Misalnya nih dia datang ke satu tempat gitu, mau disambut, dia nggak mau disambut gitu. Jadi harusnya misalnya jam 10 gitu dia datang, ditunggu nggak datang, tahu-tahu jam 9 sudah ada di belakang gitu. Itulah salah satu kemampuan sepuh kita, dia bilang kalau orang sepuh. Nah, saya juga tertarik pada pengetahuan seperti itu, dan saya tidak bisa mengatakan apakah itu ada apakah enggak, karena saya belum pernah tahu gitu karena itu. Cuma setelah sekian tahun baru saya mengerti memang ada pengetahuan seperti itu. Jadi pada saat misalnya dia mau masuk ke situ jam 10, acara akan dibuat jam 9 atau jam 10 misalnya, karena itu ditunggu jam 10, acara misalnya jam 10 atau jam 11 misalnya kan begitu. Dia belum datang juga jam 10. Tapi sebetulnya jam 9 sudah ada di belakang dia. Tapi nggak muncul. Nggak muncul. Nah, gitu. Begitu. Walaupun dia tahu nih, kalau misalnya jam 10 datang atau jam 9 datang misalnya apes dia. Wah, ini apes saya nih, katanya dihitung dia ini apes dia. Nah, iya kalau dia menggunakan nama A. Gitu. Jadi pada saat dia bergerak, dia ke arah mana dia bergerak menggunakan nama B, dia masuk jam 9 pada saat dia apes. Begitu. Kalau kata sepuh saya, ada hitungan seperti itu. Oh, tetap dihitung ya segala langkahnya atau apanya, dia tetap bermain dengan perhitungan itu ya. Iya, yang disebut dengan memeh mikir gas lupang. Jadi dia baca situasi sebelum, dia baca situasi setelah. Gitu. Itu memang salah satu kata sepuh saya, salah satu kelebihan dari leluhur kita memiliki ilmu seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pertanyaan kita kembali ya ke pertanyaan awal tentang para spiritual nanya ke saya, apa yang maksud dengan 4 unsur di mana budak alam bisa menggunakan 4 unsur alam? Dia bergerak. Kalau kita kembali ke pertanyaan itu, saya jawab, itulah jawabannya. Gitu. Jadi kemampuan dia merubah nama dia pada saat dia mau pergi. Gitu. Kalau dia misalnya di A dikenal dengan nama di arah utara dikenal nama arah U misalnya kan. U dia dikenal di utara. B barat dengan B. Selatan dengan S-nya, P dengan timur. Dia sudah dikenal gitu. Jadi kita sebagai orang yang mengikuti langkah dia ingin tahu ya tinggal lihat aja wajahnya sama enggak. Gitu. Kalau wajahnya sama ya itu sudah. Kan gitu, nggak usah pusing. Kalau ingin tahu dia dari mana bergeraknya kita tahu kan. Tinggal kita baca di rumusnya. Ini maksudnya hanya cara nama siapa yang dipakai di arah utara. Nama siapa yang dipakai kan ketemu. Tinggal di sini titiknya. Begitu. Itu kan secara logika akal seperti itu. Tapi secara spiritual saya nggak tahu bagaimana mencarinya, nggak tahu. Cuma yang kalau saya perhatikan secara secara hitungan falakiah ya seperti itu. Ambil titiknya. Nah, mereka pun katanya puas kali atau gimana saya nggak ngerti. Mereka bilang cukup katanya. Cukup. Penanganan itu saya ngerti maksudnya gitu. Jadi pertanyaan itu sudah saya jawab sebenarnya. Jadi hanya ingin menjabarkan kepada ini bahwa hitungan 4 unsur bergerak dengan 4 unsur alam ataupun arah alam sebetulnya memang sudah dikuasai penuhnya sebelum dia masuk gitu. Dan dia akan gunakan nama itu lagi gitu. Dia gunakan nama misalnya arah utara dia gunakan nama U, arah barat dia gunakan B. Dia akan gunakan nama itu lagi karena untuk merubah nama di alam nggak makan waktu, bisa hanya 10 tahun atau 20 tahun
Enggak, dia harus begitu banyak mengenal tingkatan alam yang cukup panjang, harus mengenal segitu banyak pengenalan alam yang cukup tinggi. Jadi ya tidak mudah bagi dia untuk merubah nama. Gitu. Misalnya nama arah utara itu dia tiba-tiba karena dia terdesak dia rubah jadi arah nama B, ya nggak bisa. Proses pengenalan diri kita pribadi gitu untuk mengenalkan kepada alam nama kita aja sangat sulit gitu. Untuk satu nama, untuk satu arah. Jadi kalau tiba-tiba dia sudah masuk, mau nggak mau namanya tidak akan dirubah. Itu sudah baku gitu namanya. Oh, kalau di utara dia udah baku dia pakai nama itu. Ah. Udah di barat dia baku dia pakai nama B. Iya. Kecuali mungkin ada hal-hal tertentu yang sifatnya untuk menyembunyikan, dia menggunakan di utara menggunakan pakai B atau sebaliknya, atau dan lainnya mungkin bisa terjadi Iya. gitu ya. Ada sepupu saya pernah cerita begini. Dia bilang, kalau zaman dulu kita dulu kita, walaupun dia tahu dia bakal menang, dia kalah. Kadang-kadang seperti itu. Dia tahu nih bakal menang lawan si A gitu. Tapi dia akan berusaha untuk kalah lawan si Untuk A. menyembunyikan Identitasnya. Itu emang sudah katanya riwayat di Sunda itu seperti itu. Kalau kadang untuk kepentingan orang lebih banyak, lebih baik dia kalah. Walaupun dia ya bakal menang. Itu ceritanya seperti itu. Jadi dia dengan mudah bisa gitu posisinya. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.